Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan, kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu di majelis ilmu yang berbahagia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya ahli bait, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga adalah khilaqu dzikir, ay majalisul ilmi. Taman surga adalah majelis ilmu. Dan para ulama menjelaskan, di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak bisa memasukinya di akhirat. Taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Semoga dengan hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan kita bertemu nanti pada hari kiamat di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian. Sebulan yang lalu kita sampaikan materi apakah aku dicintai Allah. Betul ya? Sekarang dilanjutkan. Kemarin saya sampaikan manfaat, keutamaan dicintai Allah. Keutamaan dicintai Allah. Dan kemarin sudah saya jelaskan. Allah memanggil malaikat Jibril. Masih ingat? Kemudian Allah katakan, "Hei Jibril, aku cinta sama hamba ini. Kau harus cinta kepadanya." Akhirnya malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada penduduk langit, "Wahai penghuni langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta sama hamba ini. Cintailah oleh kalian hamba ini." Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah jadikan orang ini diterima di muka bumi. Dan kemarin saya jelaskan keutamaan dicintai Allah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan beberapa poin agar kita dicintai Allah. Yang pertama apa? Bersandar, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Sudah kita jelaskan, gak usah diulangi.
Nomor 2, mengikuti beritibak kepada Rasul. Mengikuti Rasul, poinnya ada berapa kemarin? Ada 4, yaitu membenarkan beritanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali sesuai tuntunannya, syariatnya. Dan nomor 3 kemarin, sabar. Jadi kalau ingin dicintai Allah, sabar. Nomor 4, belum. Sekarang nomor 4. Ditulis. Supaya kita ini dicintai Allah, yang nomor 4 harus bersih jasmani, bersih rohani. Badannya bersih, hatinya bersih. Harus bersih jasmani dan rohani. Harus bersih jasmani dan hati. Mana dalilnya? Kita dicatat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 222. Udah ditulis? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci diri. Di poin nomor 4 ini, kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang apa? Bersih jasmani dan bersih hati. Jasmani dan rohani bersih. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 222. Letakkan pensilnya, dengarkan saya. Letakkan pensilnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang tobat. Allah cinta orang yang bersuci diri. Di situ ada 2 poin. Menurut surat Al-Baqarah ayat 222, Allah cinta orang tobat. Allah cinta orang yang bertoharoh, bersuci. Tobat membersihkan hati. Toharoh membersihkan jasmani, badan, pakaian. Artinya kalau ingin dicintai Allah, hatinya harus bersih, jasmaninya harus bersih. Kita mulai dari bersih jasmani. Artinya jasadnya nggak boleh kena najis. Ya, nggak boleh kena najis. Maksudnya kalau kena najis cepat bersuci. Amatu adzabil qabri fil baul. Kebanyakan azab kubur itu karena pipis. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar? Hati-hati, jangan bermudah-mudahan masalah kencing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Terus Rasulullah berhenti. Terus Rasulullah berkata, "Innahuma la yu'adzabani." 2 kuburan ini sekarang penghuninya diadab Allah. Amma haduhuma, adapun yang pertama ini, kana la yastatiru min baulihi. Dulu dia tidak berlindung dari percikan air kencingnya. Yang nomor 2, kana yamshi bin namimah. Yang nomor 2 ini suka membuka aib orang. Yang pertama, kotor jasadnya. Yang kedua, kotor hatinya. Betul lah. Pokoknya hati ini kotor kan, masuk ke lisannya. Betul? Lisan itu jendelanya hati. Apa yang di dalam hati itu akan lahir di lisan. Nah, jadi intinya kalau ingin dicintai Allah, poin nomor berapa tadi? Harus bersih hati, bersih jasmani. Termasuk hatinya, makanya harus tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau ingin dicintai Allah, yang nomor 4 harus jadi ahli tobat dan harus ahli suci. Tobat mensucikan dosa-dosa, mensucikan hati, sedangkan tohara mensucikan badan jasmani. Kita harus tobat. Tobat itu penting.
Ustadz saya pengen tobat, tapi saya bingung dosanya nggak ketemu. Nggak ada. Kita semua itu ahli dosa. Cuma kita berbeda dalam memilih dosa yang mana. Dosa yang wong awam ngelakoni maksiat. Dosa ustadz nggak ikhlas. Kabeh akan ada jalan-jalan menuju maksiat. Kita ini cuma kadang beda pilihan maksiat saja. Saya harus berlindung pada Allah, harus bertobat. Saya mau tanya kepada ibu-ibu. Perhatikan saya, konsentrasi. Kok ada adzan jam sekarang? Duhur berarti ya. Duhur waktu Makkah. Nah, sampai mana ibu-ibu? Kalau Ustadz ngomong sampai mana ibu-ibu itu ada maksudnya. Apa maksudnya? Mengembalikan konsentrasi. Sampai mana ibu-ibu? Sampai perhatikan ibu-ibu. Itulah. Perhatikan ibu-ibu. Ya. Saya mau tanya, apa yang paling membuat Allah gembira dari diri kita? Salat kita? Bukan. Sedekah kita? Bukan. Saya ulangi. Apa yang paling membuat gembira Allah dari diri kita? Salat kita? Zikir kita? Zakat kita? Ternyata yang paling membuat Allah gembira dari diri kita adalah taubatnya kita. Dengarkan. Rasulullah bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi." Sungguh Allah benar-benar gembira dengan tobatnya hamba melebihi gembiranya seseorang pergi mengendarai hewan tunggangannya ke tempat yang gersang tandus, membawa makanannya, minumannya ditaruh di kendaraannya, kemudian di tengah yang tandus gersang, tiba-tiba hewan tunggangannya lari. Padahal makanannya ada di situ, minumannya ada di situ, lari, dicari-cari, nggak ketemu. Coba bayangkan, orang di padang pasir, tempat yang tandus, perbekalannya hilang bersama hewan tunggangannya, dia sendirian di tengah padang pasir, ke sana kemari nggak ketemu hewannya itu. Kira-kira yang tergambar di kepalanya apa? Kematian. Betul? Betul? Ketika dia ketakutan, gelisah, sampai kecapean, ketiduran. Ketika bangun-bangun, ternyata itu hewan balik. Akhirnya orang ini langsung memegang tali kekangnya, paham? Tali kekangnya dipegang, saking gembiranya sampai laki-laki ini berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, aku itu Tuhanmu, kau itu hambaku. Saking senengnya salah omong. Kata Nabi, senengnya orang ini masih seneng Allah dengan tobatnya hamba. Kalian Pak, antum paham gak? Ibu-ibu paham gak? Saya mau tanya, itu tadi Rasulullah menggambarkan kegembiraannya orang ini, kegembiraan biasa apa kegembiraan luar biasa? Luar biasa, hampir mati gak jadi mati, saking gembiranya salah ngomong. Ya Allah, engkau itu hambaku sedangkan aku itu Tuhanmu. Saking senengnya salah omong. Tapi kata Nabi, senengnya orang ini lebih seneng Allah tatkala Allah melihat hambanya bertobat. Apakah ada kegembiraan melebihi kegembiraan hampir mati gak jadi mati? Tapi kata Allah, kata Rasul, senengnya orang ini masih kalah dengan senengnya Allah ketika melihat hambanya yang mau kembali kepadanya. Artinya dia membersihkan hatinya kembali kepada Allah. Allah cinta sama orang itu. Bisa dipahami kira-kira? Bersihkan hati. Ya kalau ingin dicintai Allah, tobat, bersihkan hati. Saya sering sampaikan di majelis ini. Saya ulang lagi. Sudah nggak levelnya ibu-ibu di sini yang ngaji setiap, nggak tahu setiap bulan apa setiap pekan, saya nggak tahu. Ibu-ibu yang di sini nggak levelnya lagi, suka ngurumpi, suka menjelekkan orang, nggak level. Naiklah tingkat, terbanglah Anda. Jangan level-level yang rendah. Udah nggak selayaknya kita masih ngomongin itu level rendah. Ibu harus naik tingkat. Ibu harus terbang menjadi pribadi yang berubah. Lah apa bedanya ngaji dan nggak ngaji?
Nek sik seneng cerita sing elek-elek. Pikiran kita sekarang itu bagaimana anak yatim itu bisa sekolah. Kerahkan pikiran kita ke situ itu. Energi kita jangan habis tukaran, rasan-rasanan. Mari kita belajar jadi orang baik yang bermanfaat. Kita fokuskan pikiran kita bagaimana Islam hijayah. Kita didik anak-anak yatim, ada orang kurang mampu, gimana anak-anak ngaji. Pikiran kita kerahkan ke sana. Energi kita ini jangan habis di hal-hal yang remeh yang gak penting. Bukan kelasnya ibu-ibu ini kemudian gampang patah, gampang ngambek. Sudah itu dulu, sekarang gak boleh. Kita ini kuat, kita ini umatnya Nabi Muhammad, kita ini ngaji. Harus naik tingkat, levelnya bukan remeh-temeh. Sampeyan dijak ngerasain wong gak level, carilah orang lain. Kita udah terbang, sudah gak masanya itu. Kita mikir bagaimana Islam ini jaya. Kita mikir bagaimana Al-Quran ini dibumikan di bumi Allah, dijadikan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi begitu ibu-ibu, harus jadi orang yang baik, pelopor kebaikan. Kalau ibu-ibu jadi pelopor kebaikan, ibu mati, terus pahalanya nggak ada. Itu level kita harus di sana. Sudah nggak level yang nggak penting-penting itu. Level kita harus naik, bersih hatinya, bersih jasadnya. Udah nggak layak kita sakit hati, ngambek, mangkel, kemudian kita benci-bencian sama orang. Nah, itu dulu, sekarang enggak. Sekarang kita gimana persiapan mati? Ibu-ibu di sini umurnya kebanyakan 50 lebih, bahkan 60 lebih. Mau kemana? Mati. Aku juga akan mati, jenengan semua akan mati. Apa yang kita bawa di dunia ini? Mulai sekarang ini kita berpikir yang lebih tinggi. Gimana persiapan mati? Membawa bekal-bekal kebaikan. Bersihkan hatimu, bersihkan jasadmu. Mikir yang tinggi, jangan mikir yang rendah-rendah, itu enggak level. Biarkan yang lain yang mikir, kita enggak mikir yang itu. Mikir yang tinggi. Bagaimana kita mati meninggalkan kebaikan. Bersih hatinya, bersih raganya. Berusaha kebaikan untuk orang lain. Tidak ada, sudah hilangkan kebencian, hilangkan ini. Tetangga kita nasihati, kita ingin kebaikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong dijawab. Orang yang dapat syafaatnya Nabi itu apakah orang yang ahli sholat, apakah yang orang suka pergi ke haji umrah, ataukah ahli maksiat yang dapat syafaatnya Nabi? Yang dapat syafaatnya Nabi itu apakah orang yang setiap kali harus haji terus, umrah, zakat, sedekah, ahli puasa, ataukah justru ahli maksiat, orang ahli dosa? Yang dapat syafaat Nabi itu ahli dosa. Ketika masih ingat enggak kisahnya ketika umatnya Nabi menyeberangi Sirat? Halo? Ketika umatnya Nabi menyeberangi Sirat, itu Nabi abdi di mana? Apakah Nabi gak ngurus, aku mlebu surga wis enak gini. Tahu enggak kita di mana Rasulullah ketika umatnya nyeberangi Sirat? Nabi menunggu, Nabi gelisah, lihat umatnya tertati-tati, umatnya ada yang disambar-sambar kalalip terpelosok. Rasulullah sedih, Rasulullah berkata, ya Rabbi, ummati, salim, ya Allah selamatkan ya Allah, jangan jatuh ya Allah selamatkan ya Allah. Begitulah kita, level kita begitu. Udah kita cabut rasa kebencian kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita mikir bagaimana kita ini menyelamatkan umat Rasulullah SAW. Apakah ibu-ibu mengira Nabi nanti gembira umatnya yang maksiat itu masuk neraka? Sedih Rasulullah itu. Bahkan ketika melihat umatnya tertati-tati, Rasulullah sedih. Saking welas asihnya Rasulullah SAW, saking rahmatnya Rasulullah SAW. Ya kita itu mencontoh Rasulullah. Harus bersih hatinya, penyayang, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Berubah, jadilah orang membawa rahmat. Mau kemana kita ini? Mati. Umur 40 lebih, umat 50 lebih, banyak di sini 60 lebih, mungkin ada yang 70. Mau kemana? Mau gaya-gayaan, mau pamer-pameran mobil? Gak kon gowo mobilmu, mati. Cukup 1 meter kali 2 meter, gak ada yang kamu bawa. Rumah yang megah-megah itu, percayalah kalau mati, itu penghuninya gak akan mendoakan orang yang mati. Rumah yang megah-megah ini, saya pernah masuk perumahan bu, kau wedi omai koyo istana, aku lu wedi, belbul wedi.
Soalnya gak duwe apa Ustaz. Jujur, wedi. Kenapa? Sekarang 2025. Saya yakin 100 tahun yang akan datang 2125. Saya yakin rumah ini masih ada. Tapi penghuninya tidak akan mendoakan orang yang membangunnya. Dilupakan. Enggak dibawa mati. Betul apa enggak? Kau akan dilipat zaman. Kau membangunnya dengan keringat dan air mata. Tapi kau akan sendirian, percayalah. Makanya mulai sekarang bawa bekal. Bersihkan hati, bersihkan raga. Punya bekal yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan waktunya sakit hati, pamer-pameran, gengsi-gengsian. Terutama ibu sosialita itu. Ada di sini ibu sosialita. Sekarang beli tas yang bermerek, baru 2 bulan merek serinya ganti, beli lagi. Ente kira nggak dihisap? Ibu-ibu zaman sekarang itu orangnya 1, tasnya bisa 5. Di tasnya tuh ada 5. Di tasnya dia apa? Lemari. Bahkan ada lemari khusus koleksi apa? Ibu-ibu ini kakinya juga cuma 1 pasang. Tapi sepatunya banyak. Sepatu kondangan, sepatu ke mall, sepatu. Ibu-ibu perhatikan. Perhatikan ibu. Rasulullah itu pernah keluar rumah. Kenapa? Gak ada makanan di rumahnya. Lapar banget. Keluar rumah. Tiba-tiba Abu Bakar keluar rumah juga. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa yang membuatmu keluar rumah wahai Abu Bakar? Lapar ya Rasulullah. Lapar. Gak ada makanan. Terus datang ke Umar, datang juga, keluar juga. Apa yang membuatmu keluar ya wahai Umar? Lapar ya Rasulullah. Gak ada makanan. Karena orang muhajirin itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pemilik negeri kan orang Madinah, Ansor, betul? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Orang muhajirin kan hijrah, nggak punya lahan, nggak punya kurma. Bisa dipahami ya? Lapar. Akhirnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar datang ke salah seorang sahabat Ansor punya kebun di situ. Masuk ke kebunnya. Ada istrinya, nggak ada suaminya. Maka ditunggu sama Rasul. Suaminya datang, dipersilakan masuk. Sama sahabat ini diambilkan air minum dingin. Karena zaman dulu itu kebun kurma itu ada sumurnya. Sekarang kalau jenengan ke Madinah kan masih kayak gitu. Ada kebun kurma terus ada apa? Sumurnya. Maka diambilkan air yang segar, dikasih kurma. Terus dipersilakan untuk makan. Rasulullah makan kurma dan minum air putih. Abu Bakar, Umar. Setelah itu Rasulullah berkata, "Tsumma latus'alunna yauma idin anin." Kalian akan ditanya tentang apa yang kalian makan ini. Kurma sama air. Bagaimana dengan tas-tas yang bermerek ditaruh di rumahnya sampai 4 pasang, 5 pasang. Takutlah kepada Allah. Lebih baik kalau masih ada harganya jual. Jual, nggak akan dibawa mati, nambah hisab. Kasihkan ke fakir miskin. Mulai sekarang, ayo kita berbenah supaya dicintai Allah. Bersihkan hati. Bersihkan hati dan bersihkan apa tadi? Jasmani. Jasmaninya seperti Bilal itu loh, Bu. Tahu kisahnya Bilal dah? Ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok aku mendengarkan bunyi sandalmu di surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku batal wudhu kecuali aku wudhu. Makanya bersih badan itu penting. Menjadikan Allah cinta sama orang itu. Doanya mudah dikabulkan. Gitu gitu. Jelas? Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Kalau ingin dicintai Allah, yang nomor 5 adalah nomor 5 ini melakukan 3 amalan. Kalau ingin dicintai Allah, lakukan 3 amalan ini. Yang pertama, sholat tepat waktu. Nomor berapa ini? Satu orang. Nomor berapa?
Nomor 5. Oke, nomor 5 sholat tepat waktu. Nomor 6 nggak apa-apa. Nomor 6 biar enak. Nomor 6 ya. Nuruto, aku ustadmu. Nuruto. Meskipun aku ngomong ganti, ya kudu gelem ganti. Wong aku ustadz. Betul apa ndak? Tadi aku kan ngomong nomor berapa? 5. Ada 3. Tapi aku tak ganti. Ya wis gak apa-apa. Oke, 5A apa tadi? Sholat waktu. 5B. 5B birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti pada orang tua. Nomor 5C jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kenapa Ustaz kok ada A, B, C? Soalnya hadisnya jadi satu. Hadis yang terkenal iki lho. Abdullah bin Mas'ud datang, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Berarti nek pengen dicintai Allah ya lakukan amal ini, kan gitu logikanya. Halo? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi menyebutkan 3. Ini amalan yang paling disenangi Allah. Maksudnya kalau ibu-ibu pengen disenangi Allah, lakukan 3 amal ini. Itu maksudnya. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah, al-jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Jelas ya? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oke, perhatikan saya jelaskan. Yang pertama sholat. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah melebihi sholat. Tidak ada. Amalan yang paling disenangi Allah setelah tauhid. Karuan tauhid kan nomor 1 ya. Sholat. Tidak ada kewajiban lebih tinggi dari sholat. Tidak ada. Makanya hati-hati masalah sholat, jangan diremehkan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat as-shalah, salat. Nomor 1. Sebelum yang lain amalan dihisab, sing nomor 1 salat. Tidak ada amal yang paling cepat mengantarkan kita ke surga setelah tauhid melebihi salat. Pakai paling top sholat ini. Tidak ada cara mendekatkan kepada Allah yang lebih tinggi dari sholat. Tidak ada. Perhatikan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Orang Islam kok gak sholat duduk Islam? Saya mau tanya, tolong dijawab ibu-ibu. Tiang sholat itu apanya agama? Tiang. Nah, aku mau tanya, bangunan iki nek gak ono tiange, gak ono cagake, iso ngadeg apa roboh? Roboh. Padha wong nek Islam tapi gak gelem sholat, roboh Islam. Pokoknya sholat itu garis merah, gak boleh dilanggar. Gak boleh dilanggar sholat itu. Nakal-nakalo, tapi ojo sampai ninggalno sholat. Tapi ojo nakal. Nakal-nakalo, tapi ojo ninggal sholat. Tapi ojo. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat ya Allah. Ada neraka, namanya neraka apa? Kanggo wong sing gak sholat. Jangankan gak sholat, wong sing sholat bisa celaka kok. Betul? Berapa kali saya sampaikan materi ini, saya ulang-ulang terus. Saya itu termasuk ustadz yang sering ngulangi materi.
Wong diulangi lali, apalagi gak diulang. Betul? Saya itu gak bosen, Bu. Saya termasuk orang yang suka mengulangi materi. Dan gak peduli kok iki lagi Ustaz, gak peduli. Karena aku bisa ngukur murid-muridku iki pinter apa gak pinter iso ngukur. Ya. Jadi tolong dimaafkan ya. Perhatikan. Ya, jangankan orang yang gak sholat. Orang gak sholat gak usah dibahas. Saya ulangi ya. Orang kalau gak sholat gak usah dibahas. Wis pasti. Pasti. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat kafir. Wong sing gak sholat gak usah dibahas. Jangankan orang yang gak sholat, wong yang sholat saja itu masih bisa terancam. Fawailul lil musallin. Wail bagi orang yang sholat. Orang yang sholat saja masih bisa terancam mendapatkan wail. Apa wail itu? Wail itu maknanya dua. Cadet ojo melongo. Wail itu maknanya apa? Dua. Fawailul lil musallin, maka wail bagi orang yang sholat. Wail itu maknanya apa Ustaz? Wail makna pertama, al-halak, kebinasaan, kecelakaan. Berarti makna yang pertama, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Itu makna pertama. Makna yang kedua, wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Neraka jahanam itu sudah dalam, tapi masih ada daleman lagi, jeglongan. Ngerti jeglongan? Neraka iku wis jero. Si ono jeglongane neraka jenenge wail. Ngono ku kanggo wong sing salat, ndane sing gak. Iki salat lho, iki salat. Diancam wail. Wail maknanya ada dua. Makna pertama kecelakaan, makna kedua lembah di neraka jahanam. Fawailul lil musallin, maka wail kecelakaan atau lembah di neraka jahanam. Lil musallin, untuk orang yang sholat. Bayangkan sholat lo ini. Sholat yang bagaimana Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai. Sholat yang lalai itu yang bagaimana Ustadz? Dari dulu Ustadz selalu jelaskan sholat yang lalai celaka, sholat yang lalai celaka. Sholat lalai itu konkretnya kayak gimana? Sholat yang lalai itu konkretnya 6. Kalau sholat kita ada 6 ini, berarti kita orang yang lalai dalam sholat. 6 ini catat, apalkan, tempel di dinding rumah kita. Jangan sampai dalam sholat kita ada 6 hal ini. Yang pertama, al-kasal ingdal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu sholat tapi malas. Sholat yang lalai, satu cirinya apa tadi? Malas. Kalau ada adzan ibu-ibu kok malas, hati-hati, kena. Nomor 2, yura'unan nasa atau mura'atun nas inda fi'liha. Ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Apa? Ria. Ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. 3, wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya, menunda-nunda waktunya. Ada adzan asar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, masih lama, jam 3. Tidur dulu. Bangun-bangun jam 4. Wah, masih lama, scroll HP, lihat Facebook, IG, terus
sampai akhirnya sholat jam 5 lebih 15 menit. Saya mau tanya, sholat gak dia akhirnya? Sholat gak dia? Sholat, tapi celaka. Saya mau tanya, sholat apa enggak? Tapi celaka. Padahal sholat. Daneo sehingga nomor 5. Ya, nomor 4. Wa nakruha, cepat gerakannya. Sholat tapi berdiri cepat begini. Wa nakruha, cepat gerakannya. Tidak tuma. Nomor 5. Ini hati-hati, kayaknya banyak yang kena nomor 5 ini. Wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Lo sholat tapi pikirannya itu lo gelambiar nadi-nadi. Apalagi yang jualan, Allahu Akbar, kalkulatornya keluar semua. Tadi diutang, belum dikembalikan. Tadi aku kulakan sekian, nanti tak jual sekian. Keluar semua. Celaka, naudzubillah. Yang terakhir, nomor berapa? Nomor 6, khusus laki-laki. Perempuan alhamdulillah enggak kena. Wa takhalluf an jama'atiha, meninggalkan sholat jamaah. Meninggalkan sholat berjamaah. Perempuan kan enggak kena ini. Karena perempuan kan sholat di, laki-laki kena. 1 sampai 6 itu laki-laki kena semuanya. Kalau perempuan 1 sampai 5. Yang 6 enggak. Paham enggak sih? Paham? Makanya nomor 1, Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Sholat tepat pada waktunya. Itu sholat apa berarti? Wajib. Sholat wajib. Nah, oke, 5B, betul ya? 5B sekarang. Halo? Gini Bu, kita ini harus, supaya dicintai Allah, harus jadi ahli sholat. Perhatikan ya, perhatikan. Nabi Ibrahim itu berdoa. Dan doanya Nabi Ibrahim ini harus mulai detik ini. Sekarang kan asar sudah selesai. Nanti maghrib kita praktekkan sampai kita mati. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan jadikanlah anak keturunanku ahli sholat. Bersedihlah kalau punya anak enggak sholat. Itu musibah agama. Adapun mobilnya kurang bagus daripada milik teman, itu masalah dunia kecil, itu remeh. Sedih itu kalau punya anak enggak sholat, itu sedih. Nek rumahnya temanmu lebih gede, enggak usah sedih, enggak dibawa, mati. Punya istri enggak pakai jilbab, itu baru sedih. Punya suami enggak sholat, itu baru sedih. Itu musibah. Musibah apa? Musibah agama. Makanya diantara doanya Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Soalnya ini musibah dunia itu pada hakikatnya itu anugerah. Sakit, ya sakit, tapi diampuni dosanya. Makanya doanya Nabi, ya Allah jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Nek dunia kaidah dalam menghadapi dunia. 1, kaidah, ada 2 kaidah dalam menghadapi dunia. Ada 2 kaidah dalam menghadapi dunia. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Saya ulangi, hafalkan 2 kaidah dalam menghadapi dunia. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Seluruh perkara dunia kecil. Paham enggak maksudnya? Paham enggak antara nomor 1 dan nomor 2?
Halo. Aku gak yakin awakmu paham. Saya ulangi ya. Ada hubungannya nggak poin pertama sama kedua? Poin pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Nomor dua, seluruh perkara dunia kecil. Berarti apa? Berarti ojo sedih perkara dunia. Semua urusan dunia itu kecil. Semboyan kita kayak gitu, Bu. Kita halal yang remeh-remeh aja tuh, gak usah sedih. Terlalu gak level kalau kita nyedihin hal kayak gitu tuh. Kita ini membawa risalah Rasulullah. Kita beda dengan ibu-ibu di luar sana. Kita ini beda-beda sama ibu-ibu yang gak ngaji. Bukan merendahkan enggak, tapi kita harus tahu tanggung jawab kita. Level kita seperti burung Raja Wali, udah naik ke angkasa. Bukan level burung emprit yang main celok sana, main celok sana. Nah, level kita burung Garuda, terbang. Jangan sedih dalam perkara yang remeh-temeh. Sedihlah ketika kaum saudara kita Palestina dibunuh. Sedihlah, nangislah ketika saudaramu dibunuh. Adapun dirasani tonggo, gak level. Rasani silakan. Terlalu remeh kesedihanku kalau untuk kalian itu. Kesedihanku adalah ketika bayi Palestina dibunuh. Jadi gitu ibu-ibu, kita harus berubah, harus jadi yang lebih baik, memikirkan umat Islam. Gak level kalau kita menyedihkan hal-hal yang terlalu remeh. Dah, kita harus berbeda. Yang ngaji di Dalilul Khairat harus punya tanggung jawab terhadap agama. Kalau kita itu cita-cita kita tinggi terhadap agama, insya Allah surga kita juga tinggi, Bu. Karena kita tidak mikir diri sendiri, kita mikir umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah harus berubah kelas. Mulai sekarang jangan sedih dalam urusan-urusan yang nggak penting, urusan kurang-kurang dikit, sudah maafkanlah suamimu. Ada kurang-kurang dikit sudah maafkan. Ya. Lagian yang sering memaafkan itu suamimu. Perempuan itu ngono kuwi iku. Iya, Bu. Asline sing nglarakno atiku wong wedok asline. Nih. Rasulullah itu berkata, ini Rasulullah loh ya. Rasulullah dan istrinya Rasulullah itu enggak sembarang wanita. Tapi Rasulullah mengatakan, wanita itu seandainya engkau berbuat baik selama 1 tahun, kemudian kamu melakukan satu kesalahan. Kalian semua ini wahai mak-mak, perhatikan. Kata Rasulullah SAW, wanita ini seandainya kamu berbuat baik selama 1 tahun, 1 Januari sampai 30 Desember. 30 Desember. Kamu berbuat baik kepadanya, kemudian 31 Desember bleset awakmu ngelakoni kesalahan, perempuan akan mengatakan kamu enggak pernah berbuat baik kepada. Iya, percayalah, itu Rasul yang ngomong, enggak mungkin dusta. Wong lanang itu kalau menjumpai kesalahan dari istrinya, mangkel marah tapi hilang. Kalau perempuan sampai kiki nini diinget-inget terus. Makanya kenapa saya kok ngomong kayak gitu, Bu? Perhatikan saya, ini penting. Kenapa saya kok ngomong gitu? Supaya ibu-ibu gampang memaafkan suami. Mungkin ada kekurangan, dikit-dikit sudah maafkan. Ya, pandailah memaafkan dan pandailah meminta maaf. Maafkan pasangannya. Ya. Karena jadi laki-laki itu sulit. Sulit. Laki-laki itu banyak tanggung jawabnya. Ya. Kembali ke materi. Iya, perempuan juga. Tayyib, sampai nomor berapa ini?
5.b ya. Kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, tadi kan sholat tepat waktu gitu ya. Sekarang nomor 5.b, kalau ingin dicintai Allah harus berbakti kepada orang tua. Yang ngaji di Dalul Khairat jangan sampai punya masalah sama ibumu. Saya pastikan kau akan celaka. Segera minta maaf. Ustaz, tapi yang salah ibuku. Tutup matamu, datangi minta maaf. Tidak ada orang ahli surga durhaka kepada orang tua. Tidak ada. Ustaz, tapi ibu saya begini. Maafkan, datangi, minta maaf. Pejamkan matamu. Kalau sudah sama orang tua, pejamkan mata. Ustaz, tapi anaknya yang sana yang diunggul-unggulkan Ustaz. Aku nggak dikasih apa-apa. Maafkan. Belajarlah menjadi orang yang berbeda. Apa untungnya ibumu diadab Allah gara-gara dirimu? Maafkan. Maafkan. Maafkan itu pahalanya berat. Maafkan itu pahalanya sangat banyak. Berat. Tapi maafkan. Berbakti kepada orang tua itu, Ustadz ini besok yang datang anak-anak kecil. Jadi pas kalau materinya berbakti kepada orang tua. Salah. Berbakti kepada orang tua itu tidak hanya tugasnya anak kecil. Semua yang hadir di sini masih wajib berbakti kepada orang tua. Halo? Seandainya yang hadir di sini ada nenek umurnya 99, beliau masih harus berbakti kepada orang tua. Setuju? Kok kayak nggak setuju gitu? Setuju. Karena berbakti kepada orang tua itu baik ketika masih hidup ataupun sudah wafat. Kalau masih hidup, cara berbaktinya 3. Kalau sudah wafat, cara berbaktinya 10. Untuk menerangkan ini butuh 1 jam. Dan gak cukup waktunya. Maka saya tulis poinnya saja. Biar cepat, iya kan? Tapi ini masih banyak materinya, jadi bisa dilanjut ke suatu saat nanti atau ke depannya. Masih judulnya apa? Agar kita dicintai Allah. 5.b, berbakti ke orang tua. Kalau ingin dicintai Allah, berbaktilah kepada orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Bukan kanan, bukan samping, bukan kiri, bukan depan. Tengah. Berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Ada 2 dosa. Disegerakan adabnya di dunia, cash, kontan, gak pakai kredit. 2 dosa. Yang pertama, az-zulm, berbuat dolim. Dolim. Ibu-ibu nipu orang. Wah, gak usah nunggu di akhirat. Di dunia pasti dilunasi sama Allah. Hati-hati. Jangan mendolimi orang. Ibu-ibu menfitnah orang, nipu orang, ngambil duitnya orang. Itu gak hanya di akhirat. Di dunia pasti Allah segerakan. Di akhirat ada lagi kalau gak tobat. Na'udzubillah. Hati-hati. Jangan mendolimi orang. Nomor 2 toh. Sekarang 2. Tolong nek masalah nomor aku jadi di debat. Biar cepet ya. Nomor 1 judul dolim. Nomor 2 apa? Al-uquq, durhaka kepada orang tua. Tolong datangkan kepadaku anak durhaka hidupnya enak. Saya jamin tidak ada. Tidak ada. Meskipun profesor doktor, meskipun rumahnya kayak hotel, kalau dia durhaka pasti hidupnya nggak enak. Pasti stempel cetak. Kalau anak durhaka kepada orang tua, hidupnya nggak akan enak. Ya, bisa jadi rumahmu gede, bisa jadi jabatanmu tinggi, tapi hidupmu susah. Karena Nabi sudah berkata, ridallah fi ridal walidain. Redonya Allah ada pada redonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua.
Makanya yang ngaji di sini jangan sampai punya masalah. Mumpung ibumu masih hidup, cari ridhonya, pejamkan matamu, maafkan ibumu. Ada kurang-kurang sudah maafkan. Makanya kan tadi kan saya ajarkan ke ibu-ibu, level kita harus naik. Kita nggak level yang sepele-sepele. Masalah sudah maafkan, sudah cuma akan mati semuanya. Maafkan. Apa untungnya ibumu disiksa Allah gara-gara dirimu? Gak untung, maafkan saja. Maafkan saja. Dan itu pahalanya sangat. Jadi auranya harus positif, Bu. Harus positif kita ini jadi manusia. Jangan yang negatif-negatif. Kalau orang mau berprestasi, lakukan hal yang positif-positif. Yang nggak penting-penting, yang hati bikin marah, hati bikin hilangkan. Mulai kita menata diri, jadi orang baik, berpikir positif, memperbaiki hubungan yang ibu-ibu punya saudara kurang baik. Mulai sekarang, bagaimana caranya supaya bisa nyambung? Sudah maafkan. Maafkan itu berat, tapi pahalanya besar. Kita itu memaafkan orang bukan karena kasihan sama orang itu. Kita itu memaafkan orang karena kita kasihan kepada diri kita. Yang jadi mertua, maafkan mantumu biar gak stroke. Yang jadi menantu, maafkan mertuamu biar kamu gak lari dari rumah. Roto-roto, Bu, menantu mbek mertua itu gak cocok. Iya apa enggak? Gak ada berani ngomong, padahal iya. Lihat saya, karena di rumah gak boleh ada dua ratu. Dengarkan saya, dengarkan saya. Ada seorang perempuan punya ayah, emak wis mati. Perempuan punya ayah, menikah laki-laki. Di dalam rumah itu ada suami dan ada mertua laki-laki. Saya jamin aman, gak ada masalah. Soalnya wong lanang wapi, Bu. Saya ngapi. Tapi anak laki-laki punya ibu. Paham? Terus si laki-laki menikah sama perempuan. Satu rumah, akeh masalah daripada gak masalah. Betul apa enggak? Iya ono sing gak, tapi roto-roto. Memang perempuan kayak gitu gak bisa dipungkiri. Harus ada satu ratu, ada dua ratu gak bisa. Betul apa enggak? Kok kayak gak setuju gitu? Kenapa bahas itu ya? Kembali ke materi. Kembali ke materi. Jadi intinya nomor berapa tadi? Birrul walidain. Saya ulangi, kalau orang tuanya masih hidup, maka cara berbakti ada 3. 1, berbuat baik kepadanya. Minta apa, Ma? Saya pijiti ya, Ma. Subhanallah. Mendatangkan keridhaan orang tua itu luar biasa. Ngasih duit itu sudah biasa. Sekarang coba yang luar biasa. Ma, tak pijiti ya. Pijiton. Mamamu pijiton. Ya, walidanya ini dipijiti. Itu luar biasa dahsyatnya itu. Pijiti orang tua itu menyebabkan ridho. Ya. Nyeneng wong tua, memberi sebelum diminta. Jadi jangan sampai wong tua itu jalo. Lihat dari sudut pandang matanya, anak harus paham, oh mamaku suka ini. Kasih sebelum diminta. Jaga kehormatannya. Jangan sampai emakmu minta. Jaga kehormatan dia. Kasih sebelum meminta. Tuh, berbuat baik. Nomor 2, tidak menyakitinya. Ada loh berbuat baik tapi menyakiti. Ibu dibuat suruh-suruhan, suruh gendong anak, kerja, dititipi putu. Makmu iku kesel sik dititipi cucu barang. Saya ini termasuk yang anti nitipkan anak ke orang tua. Saya kuliah di Jakarta, S1 saya. Itu saya punya anak 2. Orang tua enggak ada ke sana. Jangan bebani orang tua sudah capek. Lihat saya ya, perhatikan. Karena ini mungkin terjadi ini. Yang masih muda-muda. Jangan nitipkan anakmu ke mamamu, jangan. 1, secara psikologis sudah gak nyambung. Wong tua juga rambut anak cilik wis gak nyambung. Itu ya. Kedua, dari sisi apa?
fisik. Wes capek wong tuamu itu. Jadi jangan. Aku khawatir termasuk jenis kedurhakaan. Naudzubillah. Jangan kasihan. Ada orang ngomong ke saya, Ustaz, saya punya istri karir, tapi setelah saya pikir-pikir, dia tujuannya cari duit, padahal anaknya dipegang orang bayar, susunya bayar, ini Pak Po, ngerti Pak Po? Sudah Pak Po, anaknya kehilangan masa di mana seorang ibu harus ada di sampingnya. Kelihatannya bantu, berarti nggak bantu. Yaitu keluarga berantakan, merasa capek. Sudah perempuan di rumah. Penyebab terjadinya pengangguran, pakar-pakar ekonomi mengatakan banyaknya pengangguran karena kurang lapangan kerja. Padahal nggak begitu. Yang menyebabkan pengangguran itu keluarnya wanita dari rumah. Gak nyambung Ustadz. Nyambung, saya jelaskan. Saya mau tanya, ibu-ibu yang ada di rumah gak kerja, apakah ada orang mengatakan dia ibu pengangguran? Gak ada. Semuanya akan mengatakan ibu rumah tangga. Tapi kalau bapak-bapak di rumah, meskipun ngubah popok, nyuci lantai, gak ada orang mengatakan bapak rumah tangga, gak ada. Kamu pengangguran. Betul? Jadi masalahnya itu karena pos-pos penting diambili wanita. Padahal wanita itu kalau di rumah gak ada orang mengatakan pengangguran. Ada? Gak ada, mesti ibu rumah tangga. Tapi ini bapak meskipun kerjaannya akeh, tetap bapak pengangguran. Gak ada bapak rumah tangga, betul? Jadi intinya kembali. Jadi nomor 2 jangan sakit. Jangan apa tadi? Nomor yang paling sulit nomor 3. Wes ini banyak yang gak bisa. Sabar dari orang tua. Sabar dari orang tua. Ini banyak yang gak bisa. Ustadz, ibu ini minta apa tak turutin Ustadz. Gak pernah tak bantah, mesti tak turuti. Nomor 2, aku juga gak mau nyakiti Ustadz. Tapi Ustadz, itu anaknya yang nomor 2 selalu diunggul-unggulkan. Kamu belum berbakti. Karena kamu belum sabar. Sulit gak nomor 3 ini? Tolong dijawab, sulit gak? Sulit. Orang tua kadang-kadang sudah tua, juga ngoceh. Dan itu manusiawi dan itu wajar. Karena dia pernah muda. Dia membandingkan dirinya dengan dirimu. Aku dulu gak kayak gitu. Kenapa sih mertua sama menantu kok gak cocok? Soalnya mertua itu membandingkan dirinya dulu dengan menantunya. Aku dulu gak gitu. Betul gak? Padahal zaman ini berubah. Makanya sing dadi mertua sepuron, maafkan. Gak ngono, waduh bahaya. Gampang sakit. Sepuro, ada masanya beda. Masanya beda. Gak bisa dipungkiri, berubah zaman ini. Maka maafkan. Sing penting anakmu bakti nang awakmu cukup. Paham gak? Halo? Ibu-ibu punya anak laki-laki, sing penting anakmu baik sama kamu cukup. Jangan terlalu berharap banyak dari menantu. Itu orang lain. Nek gak ngono, wah loro ati awakmu. Betul gak? Sing penting anakmu bakti cukup, menantu wong liya. Cuma tetap kita berbuat baik, tapi jangan berharap banyak. Nek gak ngono, kalau gak di-manage kayak gitu, berantem terus. Betul? Sing penting anakmu baik ya cukup wis. Jadi saya ulangi, yang paling sulit apa tadi nomor 3? Sabar dari orang tua itu berat, apalagi mohon maaf ibunya sudah nggak bisa berdiri, mohon maaf pikun, mohon maaf misalnya pipis di ranjang. Sabar nggak jadi anaknya, sampai menghardik 1 kali kau anak durhaka. Bisa nggak itu nomor 3 itu? Itu bakti orang tua. Mulai sekarang tata niat yang baik. Itu fungsi ngaji itu kayak gitu, memperbaiki diri. Nah kalau nggak ngaji, nggak memperbaiki diri, apa manfaatnya? Tidur aja di rumah kita. Ditata yang baik. Nggak ada makhluk Allah yang paling berjasa melebihi ibu kita, nggak ada. Seandainya dia menyakiti seandainya dia menyakiti kita kayak apapun, nggak sebanding dengan susahnya dia waktu kita masih kecil. Nggak sebanding. Maafkan, sabar. Makanya Nabi mengatakan, perhatikan, saya tutup dengan ini karena nggak cukup untuk menerangkan, besok aja ya, nggak cukup ini. Itu berbakti kepada orang tua kalau sudah meninggal. Ini kan masih hidup ini. Nomor 3 adalah sabar, betul.
Oke. Rasulullah mengatakan, rahimanfu, rahimanfu, rahimanfu. Celaka, celaka, celaka. Man, siapa yang celaka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab. Nabi ngulangi 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka abawahi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan melihat bapak ibunya tua renta, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Harusnya kalau ada ibu bapak ketika tua renta, harusnya masuk surga. Karena punya pintu 2, pintu apa? Kok nggak masuk surga? Berarti dia tidak memanfaatkan keberadaan orang tua untuk berbakti sehingga dirinya nggak masuk surga. Celaka. Harusnya mudah. Makanya sabar, itu yang paling sulit. Sabar dari orang tua. Jadi kalau ada kurang-kurangnya, jangan dibikin sakit hati. Maafkan ibumu. Maafkan ibumu. Kalau kita ini memaafkan orang, Allah memaafkan kita. Kalau kita pandai memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. Makanya kan diantara doa ketika Lailatul Qadar kan, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau itu pemaaf. Tuhibul afa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Supaya kita dimaafkan Allah, maafkan orang. Maafkan orang. Bu, berbuat baik itu banyak yang bisa, tapi memaafkan orang yang berbuat jahat itu sulit. Betul? Nah, kita belajar. Kalau disakiti hal yang remeh, jangan dimasukkan hati, sudah, maafkan saja. Kita levelnya nggak di situ, gitu ya. Jadi level itu bukan levelku mobilku lebih bagus, nggak, kita ubah paradigma kita, nggak gitu. Cara level itu, level dalam kebaikan, level dalam berupaya untuk menjadi pembuka pintu kebaikan. Selesai, nggak pakai tanya jawab. Iya, cukup. Pakai tanya jawab enggak? Silakan. Saya kembalikan ke silakan. Silakan. Ibu-ibu diam dulu, saya jawab singkat terus kita bubar. Sabar. Enggak apa-apa. Kita berbuat baik tapi enggak ada respon positif, enggak apa-apa, berbuat baik aja. Niat dapat pahala dari Allah. Apa-apa. Kita mau orang tua tapi orang tua sama kita kok kurang seneng, mungkin dibisiki anak sebelah, enggak apa-apa gitu. Maafkan saja. Maafkan saja. Memang berat, tapi ya kita fungsinya ngaji kan di situ. Menata hati. Terakhir pertanyaan, silakan. Suaminya aja? Tak boleh. Seorang suami harus membantu istrinya untuk berbakti ke orang tuanya. Ya. Dan istri boleh gak taat. Iya. Jadi kalau ibu sakit keras ke rumah sakit, perlu ada yang dampingi, sedangkan terjangkau satu kota, terus kemudian si suami melarang, ini suami yang gak taat, dalam hal ini boleh didurhakai karena dia menghalangi ketaatan kepada ibu. Allahu a'lam. Kalau benar-benar dia ngelarang yang baik loh ya. Berbakti kepada orang tua itu baik enggak? Tapi kalau dilarang, maka dia melarang kebaikan, enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Sedangkan itu enggak sulit, bisa terlaksana kecuali kalau ada madharat, itu beda lagi ya. Tapi kalau nggak ada madharat, maka tidak boleh seorang suami menghalangi istrinya berbakti. Karena ibu-ibu sudah nggak konsentrasi, maka saya cukupkan sampai di sini. Taat dalam kebaikan, bukan taat dalam kedurhakaan. Allahu a'lam bishawab. Ini ada saudara kita yang wafat, Ibu Asma binti Umar Bajarat dan Firdaus binti Ibrahim. Binti Ibrahim kita doakan Allahumma fir lahuma warhamhuma
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun yang sakit Ibu Fauzia dan Ibu Asrin Han, kita doakan Allahumma adhibil ba'sa rabbas nas isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas cerita itu. Hadis mana, riwayat mana, ayat mana. Sejak kecil kita dengar. Assalamualaikum. Yuh, hampir. Assalamualaikum.